besok dia nikahkan dengan laki-laki yang baik, maka tidak ada balasan bagi orang tuanya kecuali surga. Dua sekali, bahkan hatta wahid sekalipun satu. Yang berbeda itu kalau tidak punya anak jadi baca rot Ustaz, coba lagi. Kalau tidak mungkin Ustaz, kalau pabrik tidak produksi, buka pabrik baru. Kelama dia Pak, saya coba aneh. Ini ada bunyi hadis kalau kalian punya anak laki-laki, yang ada kalau kalian punya anak padusi. Jadi anak padusi kok berkah, Pak. Luar biasa. Bapak membuka cabang, ya Pak. Yang produktif Pak, ada Pak. Aku baca itu sampai di Cikoro buat kumpasiara di rumah ada satu. Aku kan menyampaikan kaji, Pak. Balik kepada cari itu kepada ibu. Maka oleh karena itu begitu. Jadi memang harus berbakti. Siapa seorang anak laki-laki yang berbakti kepada orang tuanya yang dirindukan surga, membuat iri seluruh makhluk, bahkan didoakan oleh para malaikat? Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni itu dalam riwayat tidak pernah berangkat jihad. Padahal berapa banyak peperangan di masa para sahabat ini, di masa Rasulullah. Uwais Al-Qarni ini generasi tabi'in. Kenapa generasi tabi'in? Dia hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi. Hanya bertemu dengan para sahabat. Maka disebut tabi'in. Kalau dia bertemu dengan Nabi baru disebut sahabat. Dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia gendong ibunya dari Yaman. Sampai di Madinah, ternyata Rasulullah memimpin jihad. Lalu bertemu dengan Ummu Mukminin Aisyah. Disampaikan tujuannya adalah membuat ibunya bahagia karena ibunya sangat rindu kepada Nabi. Maka digendongnya sampai lecet punggungnya. Ketika Aisyah akan menceritakan apa kata Nabi, sungguh Jibril telah menceritakan kepada sesungguhnya Uwais adalah seorang penduduk yang tidak terkenal di bumi tapi dirindukan di langit. Dan jikalau kalian hidup, maka waktu itu ditunjuk Nabi Ali dan Umar bin Khattab. Kalau panjanglah umur kalian, maka mintalah ia mendoakan karena doanya mustajab. Padahal Pak, Ali dan Umar ini kan di antara 10 sahabat yang diberitakan masuk surga ketika masih hidup di dunia. Nah, kenapa pula harus minta doa kepada Uwais Al-Qarni? Karena kelebihannya berbakti kepada orang tua. Nah setelah orang tua sudah baik, maka berlaku baiklah kepada keluarga. Siapa keluarga pertama Pak? Ayam bebek. Kenapa tidak anak? Kalau anak dengan ranggai masih ada bakteri, kok nyampang apa sakit? Saya rekaman dia ada bakteri, mungkin anak. Ayam bebek. Betul kan Bu? Iya kan? Kalau ranggai mungkin ada bakteri, ada rasa malu. Tapi kalau ayam bebek mampu berbuat baik kepada pasangan itu penting. Makanya Aisyah pernah ditanya, apakah Rasulullah tidak pernah marah kepada engkau ya Umayyah, ya Ummul Mukminin? Kata Aisyah, kalau kabirang nabi ko sama nanyo banyak harus dia. Apalagi kan kuat sedang cemburu. Kan pernah Pak, ketika Aisyah masak, kemudian dalam keadaan lama katanya, ya Rasulullah, udah, aku makanan lama Pak. Ketika dicari oleh Rasulullah, nampaknya lama. Apa tanya Nabi? Banyak ya Aisyah, banyak Umayyah, banyak ya Aish. Lalu, kalau banyak boleh tolong kiriman untuk kawan-kawan Khadijah. Langsung naik guru Aisyah ya. Contohan saja lalu. Cemburu, tapi Nabi tidak pernah marah. Aisyah tua yang paling fakta Pak. Aisyah itu kan romantis hidupnya dengan Nabi. Jadi Nabi itu, jika Aisyah minum, disitulah Nabi minum. Dia saking romantisnya, sampai Aisyah setiap hari itu sama saya. Nabi pulang dari satu tempat, maka disiapkan minuman. Dihidangkan, ya Rasulullah, aku telah siapkan satu minuman yang paling enak. Maka cik Nabi, manyok, ya kan? Maka dia ambil. Ketika minuman itu diambil, diminum oleh Nabi. Contoh. Aisyah pun menunggu kalimat, ya Aisyah, di sini bibirmu itu yang disebut model dan biasa. Ya, tapi Rasulullah diam saja. Kata Aisyah, bahaya Rasul, bahada. Kalau emang contoh, ya, dan ketika minuman itu akan habis, akhirnya Aisyah Ummul Mukminin, ya Rasulullah, sisakan untukku. Akhirnya Nabi, lah Aisyah, lah.
Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur dengan minuman yang telah dibuat dengan penuh cinta, mencintai suaminya, mencintai nabinya, dan taat kepada Tuhannya. Aku akan bersyukur, Aisyah, akan kuhabiskan. Dan ketika hampir habis, direbut oleh Aisyah. Kan, bro? Direbut langsung. Kalau bahasa Arab, nggak ini. Maka diambil oleh Aisyah air minum itu, kemudian dia minum. Tapi baru sampai satabu dimuntah, langsung meneteskan air mata. Kemudian ini, sebab bukan nah, cocok naik boleh balik kepada cerita, Ibu. Kenapa umumnya Aisyah menangis? Karena ternyata minuman itu tidak manis, melainkan pahit. Sebab karena nan masuk ke dalam gala itu tidak gula tapi garam. Dia terlampau banyaknya garam kan pahit, tapi nggak bau wajah Nabi. Apa kata Aisyah? Oh Rasulullah, maafkan aku. Tapi sebelum Aisyah minta maaf kecil Nabi, ya Umayyah, engkau tidak salah, aku yang salah. Kenapa Nabi berkata salah? Sesungguhnya suamimu adalah seorang Nabi. Kalaulah ia seorang raja, kalaulah ia seorang penguasa, pengusaha yang memiliki dunia, maka dia pasti akan bisa memberikan kepadamu kehidupan yang layak. Sehingga dengan itu penerangan dapur itu menjadi nampak, sehingga engkau tidak akan berbuat salah. Tapi suamimu adalah seorang Nabi, tidak diutus untuk menikmati dunia, tapi mengajarkan makna dunia. Maka maukah engkau memaafkan? Kalau ibu punya suami model itu, ibu salah lo, model itu daya suami mah kecil lagi gitu bro. Makanya kata Aisyah, Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Dan terakhir ibu Anas bin Malik. Anas bin Malik, Abu Hurairah, ini kan disebut Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Orang yang hari-hari itu abid di musaji selalu. Ya, nak kamar-kamar. Dia balik kamar rumah nak. Jadi melayani Rasulullah lah kerja mereka. Nah, saya yang paling ngaco itu Anas bin Malik. Makanya banyak hadis Anas satu lo meriwayatkan. Karena sejak kecil bersama Nabi. Lalu ditanya oleh sahabat, Anas, tidak pernah Rasul berangkang? Nah, kecil Anas harusnya banyak. Contoh, jadi satu hari Rasul pernah nuju Anas, ya gulam, buyung, tahu, sini. Anas, ya Rasul, ya gulam, kata Nabi. Yuk, tolong membocek, kalau masalah itu. Aku perlu sesuatu di sana, ambilkan ya. Rasulullah tidak bisa melakukan itu karena sedang mengerjakan sesuatu. Anas kok jadi ya Rasul dengan wajah bahagia, tapi setengah jam nanti mencoba. Bayangkan ibu sedang membuat gulai, santan sedang menggelagak garam lagi. Itu bego tak bujang. Doh, agak nama itu. Kalau lain kok bilang salah dia. Doh, ayo mah ditolong amas percaya, balian garam kan buang kok mah. Jadi capek bu, 15 menit tadi mencoba. Apa Rasul? Kan malah baca aku membeli garam. Kok santan menggelagak kok? Kalau dipindah bedo, pindah dia garam. Salah, lo beko. Akhirnya ada jadi bapak ibu, dek lalamo, maka disusul oleh Rasulullah Anas. Anak terjadi bu, jarak antara tempat Nabi memanggil tadi dengan tempat yang dituju ada sebuah lapangan. Di lapangan itu Anas mencongkok mencari anak-anak main. Cuma ibu bayangkan, ibu-ibu sini udah beli garam, pas ibu turun itu sedang melayang-layang. Apa cara ibu main menyapul? Maka Nabi berjalan perlahan-lahan. Ketika Anas sedang duduk mencongkok, maka Nabi tepat berada di belakang tanpa diketahui. Dia letakkan telapak tangannya di punggung Anas sambil digosok. Akhirnya Anas ditarasok, bukan digosok. Ini cahaya ke belakang siap. Akhirnya Anas belum pernah melihat seindah-indahnya wajah. Nabi tersenyum. Dek Nabi tersenyum tuh galak Anas. Sebab apa? Karena tuh tugas. Akhirnya Nabi dia bilang, Yuk, sudahkah engkau ambilkan apa yang aku butuhkan tadi? Aja, ambil ya Rasul. Maka sekarang maukah engkau mengambilkannya untukku? Anda perlu dijawab sama kamu sekali. Jadi, kalau ibu dakek karena tuh ada ibu gosok. Makan ibu ya garam men.
layang-layang ang mainan. Wagen sedang masa, nek tahu dia hidup kok tambah susah sejak zaman Jokowi. Jokowi itu nggak sadar. Tidak ada hubungan garam di Jokowi itu. Kan beragam Jokowi. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak mudah sebenarnya. Sebab para sahabat itu ditanya siapa yang paling dekat dengan Nabi aja sahabat dia. Sampai balik ribu jumlah sahabat, 2 balik ribu jumlah sahabat, jawab tetap sama. Saya paling dekat dengan Nabi dia. Apa itu sahabat dia wah dan apa cepat namanya wah den. Tapi kalau awak punya anak 5 orang, sampai orang 3 orang, saya nak paling disayang sama anak juga enak gitu loh. Mana den? Aku silau, sarut kuat cing. Kalau nak pandai bilang wah, kalau nak pandai piur wah, kalau nak tukang cuci piring wah. Tapi cuci lah kalau kita lagi berlabir. Nah, berarti memang luar biasa akhlak Nabi ini. Itulah mengapa Bapak dan Ibu, kata Rasul ini kelompok kedua ya terlihat di surga. Siapa mereka? Orang yang punya tanggung jawab dan dengan amanahnya dia bersikap lembut, berbuat adil. Ini Bapak Ibu sudah bacakan saja lah hadisnya ya. Wa hadil jannat salasah kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim ini. Sesungguhnya ahli surga itu ada 3. Yang pertama Sultan, orang yang Allah berikan kekuasaan. Siapa di antaranya? Itu keluarga. Ya Bu, suami. Setelah itu siapa? Istri. Apa kekuasaannya? Itu anak-anaknya. Sifatnya apa? Muksid. Apa itu muksid? Adil. Yang kedua, mutasaddiq. Apa itu? Jujur. Jadi apa adanya, Bu? Diajak anak baca itu. Kalau sebab kakaknya lebih dalam titik lanjut, sampai ya. Tidak mengertinya, dia umur 5 tahun baru ada sampai. Tapi kalau nilai SMP, dia kan anak. Awak ibu kan ibu. Mau pilih, tidak tarangan. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu penting. Kemudian muwafaqun. Ya Bu, amanah. Artinya kalian sudah dikomitmen di kerajaan. Komitmen dengan anak kalian kalau puasa kopatmu Ramadan kok bisa sehari amalnya itu 10.000. Berarti sebulan berat. Ikut jalankan lagi janji. Dan sampai nak ibu jalanan. Sebab kalau nawar jalanan urusan awak nak jual anak saja. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berjanji tapi tidak ditepati itu ayatul munafiqun salah. Orang munafik itu kata Allah bisa kambingnya di neraka pada bawah. Karak-karak kan biasa. Jadi jangan sembarang berjanji kalau tidak mungkin ditepat. Nah itu saja lah Bapak Ibu ada pertanyaan. Ada Pak. Nah, pas aku sana ceramah di Al-Fitrah. Jamaah cerdas. Yang disampaikan mudah dipahami Pak. Saya pun tidak perlu ditanya. Tidak sekedar paham dulu. Baik, alhamdulillah. Akan lu paham buatannya bisa menjawab. Mana ibu tadi kuasai? Siapa kelompok pertama yang ada di Serunduk? Ibu tadi membangga. Membangga aku. Lupa. Cuma kalau suruh tanya lah kok, tidak bertanya loh. Kalau tidak bertanya, tanya lama ngarah. Nanti ibu ngertian sudah. Dia berarti gompet. Bisa ibu menjawab turun Pak. Tapi kalau tidak bisa ibu menjawab Pak turun dong. Maka itu lebih panjang anak bersama. Orang yang diberi kekuasaan itu bahas sifatnya ada 3 tadi kan. 1 amanah. Angkat dia dapat ibu tuh Pak. Ibu codis itu Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.